Jadi untuk sapi baru di kandang saya ini, pertama datang itu penanganan pertama saya adalah saya memanggil dokter, lalu suntik vitamin, dan pokoknya cepat-cepat dikondisikan sapinya. Karena biasanya sapi dari pasar kan sapinya lelah, apalagi dari perjalanan jauh. Kalau ini kan sapi dari kulaan dari Jawa Timuran. Jadi pedagang-pedagang di sini dari Magelang sini itu ke Jawa Timur belanja dapat ini. Nah, dan sekarang ya sudah mau makan jerami sedikit-sedikit pelan-pelan, tapi pasti. Kalau untuk komboran, alhamdulillah komboran langsung mau. Jadi sampai masuk kandang itu saya kasih kombor kering itu mau semua. Jadi yang limosin ini mau, dan si pegon ini juga mau. Jadi tidak perlu mengajari untuk komborannya. Lalu untuk kabar sapi di kandang saya ini, nah, ini si Dago. Ini sih nggak ada namanya. Dan ini kabar sapi yang kemarin sakit itu, yang waktu lebaran kurang 1 hari, dan sekarang perkiraan udah berapa hari ya, mungkin sudah 2 atau 3 minggu. Sekarang udah pulih lagi, sudah seperti dulu sapinya, dan makan udah lahap, dan gemuknya ya sudah kembalilah. Nggak seperti pas saya bikin video yang terus malah hilang suaranya itu kan, itu sapi masih baru tahap pemulihan dari sakit, itu mungkin baru 6 harian, 5 hari 6 hari setelah sakit. Dan itu sapi perutnya nggak bisa kenyang, terus kelihatan kurus banget, kelihatan layu sapinya. Dan sekarang alhamdulillah setelah beberapa hari alhamdulillah ini langsung pulih sapinya, dan sudah mulai berisi lagi. Karena kemarin pastinya ada penyusutan. Dan untuk sapi jumbo, nah ini ya ukuran di kandang ini udah sapi jumbo, walaupun bobotnya baru kisaran 830 sampai 850 kilo, tapi untuk di kandang ini besar sendiri. Karena memang dari kemarin belum ada target untuk mengeluarkan sapi atau memelihara sapi 1 sampai 1 ton. Dan insya Allah mudah-mudahan si Dago ini rencana saya pelihara untuk sampai Idul Adha tahun 2022. Insya Allah saya tahan ini masih muda, umurnya baru 2,5 tahun. Kalau untuk bobot sekarang si Dago ada 750 kilo, dan insya Allah akhir tahun ini insya Allah sudah tembus 1 ton. Insya Allah, semoga saja diberi kelancaran buat saya untuk memelihara si Dago ini, dan saya akan update terus tentang kabar si Dago ini. Dan dulu Dago itu, jadi 5 bulan lalu Dago itu seperti ini. Sekarang alhamdulillah sudah seperti ini dalam waktu 5 bulan. Jadi cuman selisih 2 kilo saat masuk. Ini kan sekarang bobotnya 520 kilo. Si Dago ini dulu 540, cuma selisih 20 kilo dari ini. Nah, bisa dilihat kan sapinya masih ya seperti inilah. Perbandingannya kan banyak sekali. Dan ini insya Allah calon bisa gede, tapi tidak untuk jangka 1 ton, tidak. Tapi kalau yang ini itu untuk kebutuhan daging aja, kebutuhan pedaging. Jadi insya Allah 2 sampai 4 bulan saya keluarkan.
apabila ada yang mencari untuk kebutuhan sapi besar bobot kisaran 850-an, ini saya ada satu stok ini, dan harganya bisa japri di saya, bisa dibeli timbangan per kilo, timbang hidup bisa, ataupun jogrok juga bisa, tapi lebih enaknya ditimbang hidup saja, nanti per kilo, nanti harga per kilo bisa japri saja di WA saya. Insya Allah tidak tidak terlalu mahal untuk orang korban, masih standar lah untuk orang korban. Kalau sapinya penampakannya seperti ini, ya bisa dilihat saja saya masuk ke kandang. Ini mumpung kandangnya 01, cuma isi 5 ekor sekarang. Nah, ini sapinya seperti ini, agak silau ya, soalnya dari luar terang sekali. Nah, ini dari pantatnya bisa dilihat. Nah, ini seperti ini pantatnya. Oh ya, kalau untuk ini gatal-gatal kemarin, jadi dia itu tempatnya kan di sini, dia suka banget gosok-gosokkan badan di tembok ini, kan temboknya keras, terus jadi membuat luka-luka, akhirnya menjadi gatal-gatal. Dan ini baru penanganan penyembuhan, udah kering-kering semua, nanti tinggal nunggu tumbuh bulu barunya. Jadi seperti ini sapinya. Untuk umur usia ini sudah poel 3 pasang. Jadi 3 pasang itu sekitar umur berapa ya? 4 tahun. Mungkin sekitar kisaran umur 4 tahun. Sapinya seperti ini. Untuk harga bisa japri saja, timbangan per kilo. Dan untuk si dago, nah ini si dago untuk amunisi saya di tahun depan, insya Allah akhir tahun saya bukan target tapi cita-cita saja. Kalau target kan harus terwujud ya. Kalau cita-cita saya, sapi ini nanti akhir tahun sudah tembus 1 ton. Jadi ini perawatan saya 500. Perawatan saya ini 5 bulan dengan bobot 540 kilo pertama datang. Bobot 540 kilo, sekarang udah ada 750 kilo. Ini untuk pantatnya bisa dilihat ya. Tapi maklum kandangnya lagi kotor. Terus ini penampakan belakang sapi baru di kandang saya ini. Nah, ini si limosin. Dan ini si pegon hitam. Aduh, nggak bisa fokus ya. Seperti ini. Penampakan si limosin juga bagus sapinya. Jadi dari gambaran sapinya itu memang bagus. Lalu, nah ini sapi yang kemarin sakit itu. Tapi maaf, ini kameranya silau, nggak kuat kena cahaya. Nah, ini sekarang alhamdulillah udah pulih, udah gemuk lagi dalam waktu sekitar 2 minggu setelah dia sakit. Nah, ini alhamdulillah sudah pulih. Bukan seharusnya sih ya, tapi memang karena kondisinya memang dia sakit. Kalau semisal dia nggak sakit ya sekarang pastinya udah gemuk sekali. Waktu itu jadi sebelum H-3 Lebaran itu, ini sapi ini rencana mau saya jual. Nah, setelah H-3 itu saya punya rencana, H-2 dia sakit. Jadinya akhirnya dia nggak jadi keluar kandang saat akan Lebaran. Alhamdulillah di kandang ini kemarin ya berkah berkah hari raya dan sehabis hari raya. Alhamdulillah udah laku. Yang peliharaan cuman pelihara 1,5 bulan, pelihara 2 bulan, dan alhamdulillah masih sangat menguntungkan.
untuk saya ceritakan, kemarin sapi limosin yang ada di sini ini, yang menempati tempat ini itu laku 32 juta. Jadi saya pelihara 2,5 bulan, sekitar 2 sampai 2,5 bulan itu harga beli itu 26 juta. Lalu setelah 2,5 bulan laku 32 juta. Masih untung berapa juta itu? Masih untung 6 juta. 6 juta dalam 2,5 bulan. Jadi keuntungan kotor seperti itu, dan ada biaya-biaya lain. Biayanya kisaran 2,5 bulan itu sekitar per bulan bersih dari tenaga dan lain-lain 900.000 per bulan. Kalau 2 bulan 1.800.000, berarti kalau 2,5 bulan 1.800.000 ditambah 450, jadinya 2.200.000 sekian. Nah, biayanya segitu, dengan keuntungan 6 juta dipotong 2 juta lebih berapa ratus ribu itu, dan alhamdulillah masih untung lah. Alhamdulillah, berkah petani lah. Petani itu kalau lagi harganya lagi tinggi, kalau saya sapi buat bisnis, buat bisnis penggemukan, sapi 1 bulan tetap saya keluarin, sapi 1,5 bulan tetap saya keluarin. Apalagi kalau di saya kan belinya timbangan ya. Kalau belinya timbangan kan alhamdulillah, asal sapi itu naik bobotnya itu sudah untung. Apalagi naik harganya. Harganya kan sekarang lagi tinggi ya untuk sapi kebutuhan potong. Lalu apalagi ya, mungkin isi video ini mungkin tentang tadi sedikit dengan mengabarkan sapi baru di kandang saya ini, dan sudah mulai makan jerami, mau makan jerami. Dan juga saya mengabarkan sapi ini apabila ada yang berminat untuk berkorban. Dan juga kabar sapi yang kemarin sakit, alhamdulillah sekarang sudah pulih, sudah gemuk lagi. Dan juga mengabarkan si Dago ini, si ganteng, tapi sapinya kecil. Sapinya masih kecil tapi udah gemuk. Ya memang di kandang saya seperti itu, kalau misal ngerawat lebih dari 4 bulan ya kayak gini jadinya. Sapinya itu kecil tapi gemuk. Apalagi kalau dipelihara lama, mungkin gemuknya insya Allah malah berlebihan lah, obesitas. Kalau dipelihara lama insya Allah. Ini baru perawatan 5 bulan di sini. Kalau menurut jenengan bagaimana si Dago ini, si pendek, si bontot? Dan dia memang posturnya memang tidak tinggi, tapi badannya itu ya, tapi karena dia gemuk jadi badannya jadi kelihatan apa ya, kelihatan nyuper lah bahasanya. Kalau dilihat dari lehernya aja ngeri banget kan, seperti ini. Malah ini sama ini gemuk si Dago, soalnya yang dia kan ini baru 2 bulan di sini. Ini baru 2 bulan di sini dan sekarang udah kelihatan gemuk. Kalau dari pantat hampir sama sih ya. Kalau dari pantat si Dago sama pantatnya ini pantatnya juga bagus dan kulitannya juga tipis. Ini kulitannya tipis. Kulitnya tipis, jadi kalau misal sapi ini dipotong, dikeluarin kulitnya, dagingnya masih kelihatan tebal. Kalau misal sapi cuman gemuknya seperti ini tapi kulitnya tebel banget, wah habis dikelupas kulitnya ya udah dagingnya tipis. Dan misal bobot sapi, contoh misal gini, sapi bobot
sama-sama 800 kilo lah gampangannya. Sapi bobot 800 kilo A dan sapi B juga 800 kilo. Sapi A berkulit tipis, sapi B berkulit tebal. Lalu dengan bobot yang sama, kedua sapi itu disembelih, cuman kriteria bedanya di kulit, tapi nanti hasil dagingnya akan berbeda, hasil karkasnya juga berbeda. Nah seperti itu. Sekarang kulit tipis misalnya bobot 800 kilo, kulitnya keluar 40 kilo atau 35 kilo, ya gampangnya 40 kilo. Tapi kalau yang kulit tebal bisa 55 kilo sampai 60 kilo. Selisihnya bobot kulit itu dari sapi itu bisa banyak. Misal bobot sapi hidup itu sama. Nah sekarang kalau selisih 10 kilo, kalau misal 10 kilo itu daging, nah itu uangnya udah banyak. Di sini 130.000, kalau misal selisih kulit 10 kilo itu juga udah 1.300.000-an. Jadi seperti itu. Keunggulan sapi berkulit tipis, harga jualnya lebih tinggi. Seperti itu. Nah ini penampakan dari depannya yang saya tawarkan apabila ada yang berminat sapi untuk berkorban. Dengan bobot sekarang kisaran 830 sampai 850-an kilo lah. Nanti bisa dicek timbang apabila sudah deal harga per kilonya, per kilo timbang hidup. Jadi misalnya ada 850 kilo, nanti dikali berapa ribu nanti. Nah, nanti ketemu uangnya jadi berapa. Jadi saya jualnya walaupun ini sapi bobot segitu, saya tetap standar saja lah, standar orang korban. Jadi standar orang korban bagi saya pribadi itu di atasnya sapi potong tapi selisihnya cuma sedikit lah, nggak sampai juta-jutaan gitu, nggak sampai banyak-banyak juta-jutaan, insya Allah lah. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan semoga video saya ini sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi panjenengan peternak-peternak sapi atau yang belum berternak sapi, yang ingin berternak sapi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.